Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kiainya Kiai Impres ya. Terpaksa nebepi kepean gitu. Saya dapat tempat duduk di sini dari banyak wong tua. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa wa'ada liman qata'al arhama asyaddul quwwa asyaddul uwud. Salatun wa salamun ala rasulina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk merenung sejenak, ya, mengapa acara ini yang kemudian menjadi tradisi itu disebut dengan halal bihalal. Kita paham sepenuhnya bahwa halal bihalal adalah merupakan tradisi khas Indonesia. Mungkin saat ini bukan Indonesia ya, tapi masyarakat Melayu. Jadi Malaysia, mungkin Brunei pun juga sama, gitu ya. Pada saat mereka selesai mengakhiri bulan Ramadan, kemudian memasuki Idul Fitri, ya, umumnya masyarakat di lingkungan itu setelah selesai sholat Idul Fitri akan saling kunjung atau saling mengucapkan selamat antara satu dengan yang lainnya dengan ucapan antara lain seperti yang tadi kita dengar dari pembawa acara maupun Pak Ketua RT, ungkapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, mengapa muncul ucapan seperti itu? Dan kita tahu bahwa di berbagai tempat di belahan dunia ini, di mana mayoritas kaum muslimin berada, ucapan yang berkaitan dengan datangnya Idul Fitri ini memang bervariasi dan beragam. Ada di antara mereka yang kemudian mengucapkan setelah selesai sholat Id, mengucapkan satu sama lain dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima puasa kita dan sholat malam kita, yakni sholat tarawih di bulan Ramadan, serta amal-amal kebaikan lain yang dilakukan di bulan Ramadan itu pula. Harapannya semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita. Dan kita ingat Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Di dalam hadis yang lain yang bunyinya hampir serupa, beliau Nabi besar SAW juga pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis yang pertama itu maknanya kurang lebih, barang siapa melaksanakan saum Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap-harap untuk mencari ridha Allah, maka Allah menjanjikan ampunan
terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa-masa yang sebelumnya. Ulama di sini sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Namun ini tidak berarti bahwa ini meremehkan atau merendahkan hadis Rasulullah tadi. Karena kita tahu dosa kecil itu juga kalau kita lakukan sering, maka kecil ya ibaratnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit begitu ya. Jadi oleh karenanya maka dosa kecil itu sebaiknya juga jangan disepelekan. Kemudian hadis yang kedua yang redaksinya atau bunyinya hampir sama, barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap untuk mencapai ridha Allah, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan demikian maka setelah kita memasuki Idul Fitri kita sama sekali tidak memiliki dosa? Jawabannya terpulang kepada diri pribadi kita masing-masing. Tentunya harapannya begitu. Namun ulama juga menjelaskan bahwa untuk dosa-dosa yang tergolong sebagai kabair atau dosa-dosa besar, maka prosesnya berbeda. Mengapa? Karena kita harus melakukan taubat untuk mendapat ampunan Allah. Yang kedua, kemudian meniatkan diri dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatan yang sama di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, apabila kita memiliki dosa yang ada kaitannya dengan pihak lain atau orang lain yang di kalangan ulama ini disebut sebagai hakul adami, ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, maka Allah tidak akan dengan mudah kemudian memberikan ampunan. Contoh yang paling mudah dalam hal ini ya, misalnya saya berhutang dengan Pak Nasir 5 miliar begitu, kemudian saya mohon ampun kepada Allah ya. Tentu Allah tidak akan mengampuni sebelum saya menyelesaikan urusan hutang piutang itu dengan Pak Nasir. Dalam bahasa lain, ulama mengatakan bahwa Allah hanya akan mengampuni untuk dosa-dosa yang ada kaitannya dengan hakul adami ini apabila yang bersangkutan telah memperoleh penghalalan dari orang yang dizalimi ya. Jadi mohon maaf jangan kemudian ngemplang, mohon maaf ya ini guyon ya, ngemplang utang gitu, saya utang dari Pak Nasir 5 miliar gitu, kemudian saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa ya, karena Allah hanya akan mengampuni kalau urusan ini sudah diselesaikan di antara kedua belah pihak. Artinya kerugian yang diderita oleh Pak Nasir itu sudah saya selesaikan, baru kemudian di saat itu kita dikatakan memperoleh kehalalan dari Pak Nasir atas dosa kita yang telah kita lakukan, dan baru setelah itu taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila Allah menghendaki. Nah, nampaknya berkenaan dengan hal ini pula, maka orang-orang tua kita dulu mentradisikan saling kunjung, atau setidak-tidaknya begitu kita selesai sholat id, kemudian saling bersalam-salaman dengan pihak lain, terutama yang mahram dan atau yang sejenis ya, dengan meminta maaf. Nah, untuk yang di situ ada kaitan dengan hakul adami, maka permintaan maaf ini dinyatakan dengan memohon kehalalan dari yang bersangkutan. Mungkin
atas dasar inilah maka orang-orang tua kita kemudian menyebut kebiasaan atau tradisi yang lembaga ini kemudian menjadi halal bihalal. Ya. Sebenarnya kalau kita mau menyadari sifat gemar meminta maaf dan sifat gemar memaafkan ini adalah satu sifat terpuji yang dituntut dari setiap pribadi yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan saya sangat ternyuh tadi manakala adik Tito tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang diambil dari surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Kalau boleh saya ulang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Arti ayat ini kurang lebih, bergegaslah atau bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu di sini akan muncul pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa itu? Pengertian dari orang yang bertakwa ini kemudian dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya yang menurut redaksi dari surah Ali Imran tadi itu diawali dari ayat yang ke 133 hingga ke 137. Namun di sini saya hanya akan membatasi untuk ayat yang 133 dan ayat yang ke 134. Mari kemudian kita baca ayat yang ke 134 yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya kurang lebih yaitu yang dimaksud yaitu adalah orang-orang yang bertakwa itu atau para muttaqin ini adalah orang-orang yang gemar untuk berinfak baik di dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian juga orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya dan orang-orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita lihat di sini Allah menjelaskan yang pertama adalah sifat dari orang muttaqin ini adalah orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau dalam keadaan lapang orang berinfak, saya rasa itu sudah jamak, begitu ya. Tapi dalam keadaan dia sedang sempit ekonominya, tapi tetap masih mau berinfak, itu adalah perilaku yang kembali lagi perilaku yang sangat terpuji. Walaupun kadarnya tentu tidak akan sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Kita tahu pula bahwa pengendalian emosi atau pengendalian rasa marah itu juga sesuatu hal yang tidak mudah. Dan yang ketiga, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, butir yang ketiga inilah yang kemudian menegaskan kepada kita, yakni penggalan kalimat orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Tiga kelompok ini itu disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsin. Kalau banyak namanya muhsinin.
orang yang gemar melakukan kebaikan. Walaupun sebenarnya nanti di ayat yang ke-135 sampai ke 137 pun itu juga masih ada kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi di sini cukup saya putus di situ untuk melihat hubungan atau benang merah antara mengapa orang-orang tua kita itu mengajarkan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi bukan tanpa dasar. Walaupun ulama semua berpendapat bahwa halal bihalal ini bukan satu kewajiban agama. Ya. Ini adalah tradisi khas masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat Melayu ya, jadi termasuk Malaysia, Brunei, bagian Singapura dan sebagainya. Ya, karena kita berbudaya sama, ya. Dan mereka melakukan hal yang kurang lebih sama dalam tradisi seusai menyelesaikan sholat Idul Fitri. Inilah yang kemudian mengilhami atau menjadi dasar kenapa kemudian muncul istilah halal bihalal. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku semua, mudah-mudahan pengertian yang sekelumit ini akan memberikan kepada kita sedikit kejelasan asal usul tentang tradisi halal bihalal dan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mengapa ada ungkapan lahir dan batin? Lahir dan batin itu artinya baik yang nampak yang disengaja maupun batin yang mungkin tidak nampak atau bahkan tidak disengaja. Dan ini adalah kembali lagi merupakan perbuatan atau sikap yang mulia dari seorang hamba Allah. Kemudian mengapa muncul ucapan minal aidin wal faizin? Dari segi makna sempit, ungkapan minal aidin wal faizin ini berarti dari orang-orang yang kembali. Nah, apa yang dimaksud dengan kembali di sini? Sesuai dengan janji Allah tadi, apabila kita melakukan saum Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, akan diampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya. Harapannya kita menjadi orang-orang yang kalau toh tidak keseluruhannya, maka sebagian dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu telah dihapuskan atau diampuni oleh Allah, sehingga kita kembali memiliki sifat yang fitrah kita atau sifat suci. Harapannya tentu tidak hanya dosa-dosa kecil saja, namun juga dosa-dosa besar kita. Kemudian yang kedua, wal faizin. Faiz itu kalau menurut Pak Nasir itu katanya isim fa'il gitu ya. Nah, faiz itu artinya orang yang menang atau pemenang. Mengapa dia dikatakan pemenang? Kalau satu faiz gitu ya, itu mufrad. Kalau jamaah jadi faizin, orang-orang yang menang atau memperoleh kemenangan. Mengapa mereka dikatakan menang atau memperoleh kemenangan? Karena mereka berhasil mengendalikan dirinya, berhasil mengendalikan godaan hawa nafsunya selama di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa makanan dan minuman yang halal pun pada saat siang hari sejak terbit fajar hingga nanti terbenamnya matahari itu diharamkan bagi kita untuk kita santap, kalau itu makanan, atau kita minum kalau itu minuman. Demikian pula hal-hal yang dilarang menurut ketentuan agama yang di hari-hari lain sebenarnya halal kita lakukan, namun itu tidak kita lakukan karena itu akan merusak atau membatalkan puasa kita. Lebih jauh lagi, bahkan
ulama mengelompokkan kualitas puasa menjadi tiga macam. Puasa yang level paling rendah, yakni puasa shaum am, adalah puasa dari orang-orang yang secara prinsip dia hanya mengikuti ketentuan zahir. Artinya sekedar menjalani ketentuan zahir saja, dia tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri dan sebagainya selama siang hari, ya. Maka dia sudah dikatakan sebagai shaim atau shaimah, artinya pelaku atau orang yang melaksanakan puasa. Ya, kalau itu shaimah yang lain, Pak. Itu topiknya Pak Nasir itu. Nah, begitu. Jadi apa? Yang kedua adalah orang yang dalam berpuasa dia tidak hanya membatasi dirinya untuk tidak melanggar ketentuan yang bersifat zahir, tapi dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat mencederai kualitas puasanya. Maka puasa yang demikian adalah puasa orang-orang yang bersifat khusus. Yang level puncaknya yang ketiga adalah puasa khusus bagi orang-orang yang lebih khusus. Maka ini cukup sulit untuk bisa kita laksanakan. Mengapa demikian? Karena godaan yang ada di dalam batin pun itu dapat dia kendalikan. Nah, marilah kita berharap mudah-mudahan saum Ramadan yang kita lakukan yang telah lalu, mudah-mudahan kita diberi balasan oleh Allah sesuai dengan janjinya, dan kita berharap apabila kita diberi kesempatan untuk menjalani atau menemui bulan puasa, maka kualitas puasa kita mudah-mudahan akan meningkat menjadi puasa yang lebih khusus, syukur meningkat lagi menjadi puasa yang paling khusus. Ini saja yang bisa kita harapkan, dan marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun mendatang dan bisa melaksanakan saum Ramadan dengan kualitas yang lebih meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.